Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi fonologi dari kelas 1B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, kami kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang fonologi. Simak videonya sampai selesai ya. Pada kelompok 1 ini terdapat 8 anggota, yaitu Dini Andriani NPM 068, Hailey Nur Syahbani NPM 079, Najwa Amalia NPM 153, Nina Rahmatika NPM 031, Mitra Claudia NPM 026, Rifki Dimas Setia NPM 160, Siti Nurmala NPM 109, dan Syifa Khairunisa NPM 047. Baik, kita langsung ke materi yaitu tentang fonologi. Nah, fonologi ini merupakan cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia dan menjadikan bunyi bahasa itu sebagai alat komunikasi serta interaksi. Selanjutnya yaitu fonetik. Fonetik merupakan bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi tersebut. Mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Terdapat proses terjadinya bunyi bahasa dibedakan dengan adanya 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Jadi, fonetik ada 3 jenis. Yang pertama, fonetik organik atau artikulatoris. Fonetik organik atau fonetik artikulatoris mempelajari mekanisme alat bicara manusia yang menghasilkan bunyi bahasa. Alat organik dalam hal ini terutama bagian tenggorokan dan juga mulut, dengan bagian-bagiannya seperti batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, rongga tenggorokan, akar lidah, pangkal lidah, daun lidah, langit-langit, dan sebagainya. Ketika kita berbicara, udara yang masuk ke paru-paru melalui batang tenggorokan dan di langit terdapat pita-pita suara. Pita-pita tersebut membuka agar udara bisa keluar melalui rongga mulut dan atau rongga hidung. Dan kemudian apabila udara keluar tanpa hambatan apa-apa, kita tidak bisa menghasilkan suatu bunyi bahasa. Yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi melalui sifat-sifat sebagai suatu getaran udara. Dalam fonetik akustik ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yakni frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Frekuensi yaitu getaran yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Amplitudo yaitu keseimbangan suatu gelombang suara. Semakin besar amplitudo, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Resonansi yaitu gerakan yang dihasilkan dari sumber bunyi yang dapat memperkuat bunyi, sehingga bunyi yang dihasilkan lebih nyaring. Ketiga atau yang terakhir yaitu fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bunyi bahasa yang kemudian dapat diterima oleh indera pendengaran manusia. Persepsi gelombang bunyi merupakan hal utama fonetik auditoris, sehingga manusia dapat menentukan pilihan bunyi yang dapat diterima oleh alat pendengarnya kemudian diproses dan menjadi bunyi bahasa yang bermakna. Selanjutnya ada fonasi. Fonasi adalah proses produksi suara yang terjadi melalui getaran pita suara yang merupakan bagian dari proses pernapasan. Hal ini memerlukan kerjasama organ bicara seperti bibir, lidah, dan gigi untuk menghasilkan bunyi yang jelas. Dalam fonasi ada proses fonasi. Pada umumnya, bunyi bahasa terjadi ketika proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Oleh karena itu, agar udara bisa terus keluar, pita suara itu harus berada dalam posisi terbuka. Jika udara yang terdapat dari paru-paru itu keluar tanpa mendapatkan hambatan apa-apa, maka kita tidak akan mendengar bunyi apa-apa selain bunyi nafas. Jadi selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi adalah
Tempat bunyi bahasa yang dihasilkan disebut tempat artikulasi, dan proses terjadinya disebut proses artikulasi. Alat-alat yang digunakan juga disebut alat artikulasi atau artikulator. Nah, jadi dalam proses artikulasi biasanya terlibat dua macam artikulator, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Nah, artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak, misalnya bibir, bawah ujung lidah, dan daun lidah. Sedangkan artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak, yaitu bibir atas, gigi, dan langit-langit keras. Ketika bibir bawah sebagai artikulator aktif, maka terjadi penerapan pada gigi atas yang menjadi artikulator pasif dan akan terjadi bunyi labiodel, yakni bunyi F dan V. Jika ujung lidah sebagai artikulator aktif, terjadi pemerataan pada gigi atas yang menjadi artikulator pasifnya, maka terjadilah apikodental, yaitu bunyi T dan bunyi D. Terus lanjut ada klasifikasi bunyi. Jadi klasifikasi bunyi adalah bunyi bahasa dibedakan atas vokal dan konsonan. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit dan kemudian menjadi bergetar ketika dilalui oleh arus udara yang dipompakan dari paru-paru. Klasifikasi bunyi adalah arus udara yang keluar melalui rongga mulut tanpa mendapatkan hambatan apa-apa, kecuali bentuk rongga mulut yang berbentuk tertentu sesuai dengan jenis vokal yang dihasilkan. Klasifikasi vokal adalah bunyi vokal yang diklasifikasikan berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Klasifikasi vokal berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, vertikal dan horizontal. Berdasarkan vertikal itu menjadi tiga juga dibagi, vokal tinggi, vokal tengah, vokal rendah. Vokal tinggi contohnya bunyi I dan U, vokal tengah contohnya bunyi E dan O, vokal rendah bunyinya contohnya A. Dan bersifat horizontal juga dibagi menjadi tiga, yaitu vokal depan, vokal pusat, dan vokal belakang. Vokal depan contohnya bunyi I dan E, vokal pusat contohnya bunyi O, vokal belakang contohnya bunyi U. Dan berdasarkan bentuk mulutnya, vokal menjadi dua, yaitu vokal bundar dan vokal tidak bundar. Selanjutnya yaitu ada diphthong atau vokal rangkap. Diphthong atau vokal rangkap ini adalah posisi lidah ketika memproduksi bunyi pada bagian awalnya adalah bagian akhirnya tidak sama. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah A, U, seperti yang terdapat pada kata kerbau dan harimau. Selanjutnya ada klasifikasi konsonan, yaitu bunyi konsonan dapat dibedakan berdasarkan tiga kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Selanjutnya, nada atau pitch. Nada berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Ketika suatu bunyi diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, maka akan disertai dengan nada yang tinggi juga. Sedangkan ketika kata yang diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai dengan nada rendah. Nada dalam bahasa-bahasa tertentu bisa bersifat fonemis ataupun morfemis, tetapi dalam bahasa lain mungkin tidak. Selanjutnya, silabel. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil suatu arus runtutan bunyi. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal atau satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel sebagai satuan ritmis mempunyai puncak penyaringan yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Kenyaringan yang menjadi puncak silabel terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, ataupun rongga-rongga lainnya. Puncak dari silabelis adalah bunyi vokal. Setelah tadi dijelaskan tentang materi fonetik, selanjutnya itu ada fonemik. Nah, fonemik itu apa sih? Fonemik merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan pembeda makna kata. Dalam fonemik dapat mengetahui apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak.
Jika bunyi tersebut itu membedakan makna, maka bunyi itu disebut dengan fonem. Dan jika tidak dapat membedakan makna, maka bunyi itu bukanlah sebuah fonem. Karena setiap kalimat yang diucapkan oleh manusia itu berupa tuntutan bunyi bahasa dan bunyi tersebut itu dapat mengakibatkan perubahan makna. Untuk menentukan sebuah bunyi itu termasuk fonem atau bukan, yang harus kita lakukan adalah mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Nah, kemudian jika kedua kata itu berbeda maknanya, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem, karena bunyi tersebut itu dapat membedakan makna kedua kata. Contoh, ada kata babi. Nah, babi ini merupakan binatang berkaki 4 dan juga kata papi. Nah, papi ini merupakan sebutan lain untuk orang tua laki-laki. Contoh, babi dan juga papi ini merupakan dua kata yang berbeda. Nah, kata babi ini memiliki dua konsonan B yang merupakan suku kata pertama dan kedua, sedangkan kata papi memiliki dua konsonan P yang merupakan suku kata pertama dan kedua juga. Nah, sudah jelas bahwa kedua bunyi tersebut itu memiliki perbedaan dan juga memiliki makna yang berbeda. Pada fonemik ini ada identifikasi fonem. Nah, fonem ini merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang bisa menunjukkan perbedaan makna. Kemudian untuk mengetahui apakah bunyi fonem atau bukan, yang harus dilakukan adalah mencari sebuah satuan bahasa yang biasanya adalah sebuah kata, kemudian membandingkan dengan satuan bahasa lain. Jika ternyata kedua bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut merupakan sebuah fonem karena berfungsi membedakan sebuah makna. Dapat kita ambil contoh yaitu dengan kata laba dan juga kata raba. Nah, setelah diketahui ternyata terdapat perbedaan pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan juga bunyi R. Maka demikian bahwa contoh tersebut adalah dua buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Contoh lainnya itu berlaku dalam bahasa tertentu. Nah, contohnya itu dalam bahasa Inggris, yaitu penggunaan fonem T dan fonem TH. Selanjutnya itu ada alofon. Nah, alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem seperti bunyi T dan TH. Dan identitas dalam alasan juga berlaku hanya untuk satu bahasa tertentu. Alofon dari sebuah fonem merupakan kesamaan dalam pengucapannya, yaitu contohnya pengucapan T dan TH. Jika diperhatikan, kalau alofon itu adalah realisasi dari fonem, maka dapat dikatakan bahwa fonem itu bersifat abstrak karena fonem hanyalah sebuah abstraksi dari alofon atau alofon-alofon itu. Selanjutnya adalah klasifikasi fonem. Klasifikasi fonem itu sama dengan cara klasifikasi bunyi, yaitu ada fonem vokal, ada juga fonem konsonan. Fonem-fonem yang berupa bunyi dapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus udara yang disebut fonem segmental, sedangkan fonem yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental. Jadi, pada tingkat fonemik ciri-ciri prosodi itu, seperti tekanan, durasi, dan nada, bersifat fungsional alias dapat dikatakan menjadi pembeda makna. Jika klasifikasi terhadap fonem sama dengan kriteria yang dipakai untuk klasifikasi bunyi, maka penamaan fonem pun sama dengan penamaan bunyi. Lalu ada kajana fonem. Kajana fonem adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Jadi, jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa itu tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain. Secara umum, yang tersedikit jumlah fonemnya itu bahasa penduduk asli dari Pulau Hawaii, yaitu hanya 13 buah. Dan jumlah fonem yang terbanyak itu 75 buah dari bahasa penduduk Kaukasus Utara. Maka jumlah fonem dari suatu bahasa itu tidak sama. Lalu ada perubahan fonem. Pengucapan fonem dapat berbeda-beda dan tergantung pada lingkungannya. Dalam bahasa-bahasa tertentu, perubahan fonem ini juga mengubah identitas fonem menjadi fonem yang lain. Ini biasa terjadi karena berbagai faktor seperti pengaruh bahasa lain, perubahan dalam cara berbicara, atau penyederhanaan bunyi untuk kemudahan pengucapan. Selanjutnya yaitu ada asimilasi dan disimilasi. Asimilasi merupakan peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungan, sehingga bunyi itu menjadi sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya, kata Sabtu ketika diucapkan dalam bahasa Indonesia yang lazim menjadi Sabtu pakai P, hal itu terlihat dari bunyi B berubah menjadi P. Dalam asimilasi biasanya dibedakan
adanya asimilasi progresif, asimilasi regresif, dan asimilasi resiprokal. Asimilasi progresif yaitu bunyi yang diubah terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya. Lalu ada asimilasi regresif, di mana bunyi yang diubah terletak di depan bunyi yang mempengaruhinya. Lalu ada asimilasi resiprokal, di mana perubahan ini terjadi pada kedua bunyi yang saling mempengaruhi, sehingga menjadi bunyi yang lain. Sedangkan disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi ini, yang dimana disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama kemudian menjadi bunyi yang berbeda. Contohnya kata belajar yang berasal dari pembentukan kata ber ditambah ajar yang seharusnya menjadi berajar, lalu huruf pertama disimilasikan menjadi L sehingga menjadi belajar. Dari materi yang tadi sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwasanya fonologi itu merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia dan menjadikan bunyi bahasa sebagai alat komunikasi serta interaksi. Nah, fonologi ini memiliki cabang ilmu yaitu fonetik dan juga fonemik. Fonetik merupakan bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak, dan memiliki 3 jenis yaitu fonetik artikularis, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Beberapa hal yang berkaitan dengan fonetik yaitu adalah proses fonemis, artikulasi, klasifikasi bunyi, klasifikasi vokal, klasifikasi konsonan, diftong atau vokal rangkap, klasifikasi konsonan, nada atau pitch, dan silabel. Sedangkan fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan pembeda makna kata. Beberapa hal yang berkaitan dengan fonemik yaitu identifikasi fonem, alfon, klasifikasi fonem, khazanah fonem, perubahan fonem, serta asimilasi dan disimilasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami yang membahas tentang fonologi. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.